Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang manfaat dari hidup hemat dan keuangan sehat. Hemat pangkal kaya, boros pangkal miskin. Pernahkah mendengar petua ini? Pastinya semua akan menjawab iya. Kalimat itu sebenarnya mengingatkan kita akan pentingnya hidup hemat yang nantinya bisa membuat hidup kita lebih bahagia. Karena itu, kalau ditanya apa manfaat hidup hemat, tentu sangat banyak jawabannya. Semua orang pasti setuju bahwa hidup hemat itu baik untuk dilakukan. Sejak di bangku sekolah dan dimanapun kita menjalani kehidupan, pasti pernah diajarkan untuk hidup hemat. Tapi apakah kamu sudah menjalankannya? Kalau iya, pasti sudah merasakan manfaatnya. Bagi yang belum bisa menerapkan pola hidup hemat, di sini akan diberikan tips atau gambaran tentang keuntungan yang bisa kita rasakan kalau sudah menerapkan hidup hemat. Seperti apa? Inilah ulasannya. Yang pertama, banyak uang tersisa dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan lain. Maksud dari pernyataan ini adalah kondisi keuangan akan menjadi lebih stabil karena dikelola dengan baik. Kamu sudah berhasil mengelola pengeluaran dan pemasukan dengan baik. Tidak pernah sekalipun terjadi lebih besar pasak daripada tiang atau lebih besar pengeluaran dari pendapatan. Sehingga ada uang yang bisa ditabung untuk digunakan pada kebutuhan lain atau bahkan untuk bersenang-senang. Dalam hal ini, hidup hemat sangat bergantung dengan sebaik apa perencanaan keuangan yang dilakukan. Sebab kalau hal ini tidak dilakukan dengan baik, akan ada banyak uang terbuang sia-sia untuk dipakai pada hal yang tidak perlu. Kedua, menjadi jalan pembuka kecukupan finansial di masa depan. Bagi yang sudah bekerja, mungkin tidak asing lagi dengan istilah gaji berapapun tidak akan pernah cukup. Kalau hidup kita boros, mungkin hal itu akan menjadi kenyataan. Tapi itu tidak akan terjadi kalau kita bisa hidup hemat. Justru yang terjadi adalah semakin besar gaji, semakin besar uang yang bisa ditabung dan bisa dimanfaatkan. Salah satunya untuk dijadikan modal usaha atau investasi yang bisa dimanfaatkan di hari tua. Siapa sih yang tidak mau menikmati hari tua dengan senang? Kalaupun tidak mau dipakai, hasil berhemat itu bisa disimpan sehingga sewaktu-waktu bisa dipakai sebagai dana darurat. Ketiga, jarang punya masalah sehingga jadi tidak stres. Satu keunggulan lain yang bisa dirasakan kalau menerapkan pola hidup hemat adalah terhindar dari stres. Sebagai contoh, bagi orang boros, salah satu cara untuk memenuhi kebutuhannya yang begitu banyak adalah dengan berutang. Kalau itu dilakukan secara terus-menerus, tentu utang yang dimiliki akan semakin menumpuk dan sulit untuk dilunasi. Hasilnya, bersiaplah menikmati hidup dengan penuh tekanan. Tapi hal itu tidak akan terjadi pada orang yang pintar berhemat, karena mereka akan lebih tenang menjalani hidup. Kalaupun sampai harus berutang, itu tidak akan menyulitkannya, karena hal itu sudah disiapkan dengan baik sehingga tidak ada utang yang tertunggak. Keempat, hidup lebih bahagia. Jangan stres, punya lebih banyak uang untuk dipakai bersenang-senang, bisa memenuhi berbagai kebutuhan dengan baik. Itulah segala manfaat hidup hemat. Tapi ada satu pangkal dari itu semua, yaitu menjadi lebih bahagia. Ketika orang lain sedang pusing memikirkan hidupnya yang begitu boros, justru kamu akan mampu bersenang-senang menikmati hidup. Kelima, punya simpanan untuk masa pensiun. Siapa yang tidak ingin memasuki hari tua dengan tenang tanpa harus memikirkan masalah keuangan lagi? Keinginan ini bisa terwujud kalau kamu sudah mulai menetapkan pola hidup hemat dari sekarang. Karena dengan hidup hemat, kamu bisa menabung atau menyimpan uang lebih banyak yang bisa disimpan untuk hari tua nanti. Keenam, sisa dana bisa dipakai untuk investasi. Dengan berhemat, kamu bisa memiliki lebih banyak dana yang tersisa. Setelah seluruh pengeluaran utama sudah dibayarkan, sisa dana ini bisa dimanfaatkan untuk berinvestasi agar keuangan semakin sehat. Bisa digunakan untuk menyicil emas antam atau beli reksadana atau dikumpulkan untuk deposito. Kali ini kita akan membahas tentang kelebihan orang yang terbiasa hidup sederhana. Setiap orang bebas memilih jalan hidup. Masing-masing individu punya cara sendiri dalam mengatur gaya hidup. Sebab memang pada dasarnya, tiap orang punya hak dalam menentukan rutinitas dan arah hidupnya. Kali ini, kita akan membahas soal gaya hidup sederhana. Bagi kamu yang terbiasa hidup sederhana, mungkin belum benar-benar menyadari bahwa ada sejumlah kelebihan yang sebenarnya kamu miliki. Kelebihan ini terkait dengan karakter atau pembawaanmu yang positif dalam menjalani keseharian. Yang pertama, mudah bahagia. Tak butuh hal-hal besar untuk bahagia. Tak harus menunggu orang lain.
atau keadaan untuk berubah agar bisa bahagia. Dari hal-hal sederhana, kamu sudah bisa bahagia. Bahkan kamu bisa melakukan sesuatu untuk dirimu sendiri dan membuatmu bahagia. Kedua, tidak mudah stres. Pastinya kamu pun pernah merasa stres atau tertekan dalam menjalani hidup. Hanya saja kamu tahu cara mengelola stres itu. Terbiasa hidup sederhana membuatmu terbiasa melihat realitas apa adanya tanpa melebih-lebihkan atau mendramatisasinya, sehingga kamu bisa lebih bijak dan dewasa dalam menyikapi setiap persoalan yang ada. Ketiga, bisa memaksimalkan waktu untuk hal-hal produktif. Waktu menjadi hal yang sangat berharga dalam hidupmu. Di balik kesederhanaan gaya hidupmu, kamu senantiasa memaksimalkan waktu yang ada untuk melakukan hal-hal produktif. Bagimu, menjaga produktivitas membuat hidup terasa lebih bermakna. Keempat, pandai bersyukur. Terbiasa hidup sederhana, kamu lebih banyak bersyukur dan tidak banyak komplain. Dikutip dari buku Happiness Inside, komplain dan kebahagiaan seperti terang dan gelap. Keduanya tidak mungkin hadir beriringan. Ketika komplain hadir, kebahagiaan bisa menghilang dan memudar. Banyaknya kebahagiaan pun bisa berbanding lurus dengan banyaknya rasa syukur yang disampaikan. Kelima, lebih lentur hadapi perubahan. Terbiasa hidup sederhana, tak banyak hal didekatkan ke dalam diri. Ketika menghadapi perubahan dalam hidup, jadi lebih mudah menyesuaikan diri. Ini juga berkaitan dengan tidak mudah stres atau tertekan dalam menjalani hidup, sebab kamu punya kemampuan beradaptasi yang lebih baik. Semoga kita bisa senantiasa menjalani dan memiliki hidup yang berkualitas. Apapun masalah dan persoalan yang menghadang, semoga kita bisa punya mental yang selalu kuat untuk mengatasinya dengan baik. Kali ini kita akan membahas tentang tips merasa cukup dan bahagia. Mencapai kebahagiaan adalah urusan yang susah-susah gampang. Pengalaman hidup orang yang berbeda satu sama lain membuat tolak ukur atas kebahagiaan cenderung beragam. Namun untuk meraihnya, seseorang sudah pasti melalui banyak ujian. Di satu sisi, menjaga rahasia bahagia cenderung tidak mudah. Pokoknya ada saja hal yang membuat kita merasa terpuruk, entah karena orang terdekat atau faktor dari luar. Dilansir dari Mind Cafe di medium.com, berikut adalah tips bagi kamu yang ingin merasa cukup dan bahagia. Yang pertama, kurangi penggunaan media sosial secara signifikan. Sejak penggunaan media sosial jadi bagian dari hidup sehari-hari, meningkat pula kecenderungan menjadi depresi dan tidak bahagia. Dalam studi terbaru yang dilakukan gabungan peneliti Kanada dan Australia, ditemukan bahwa gambaran ideal yang berseliweran berpotensi menimbulkan rasa minim puas diri. Menurut Dr. McJay dalam buku The Defining Decade, tidak ada yang salah kalau orang cuma membagikan hal-hal terbaik di akun media sosialnya. Tapi lambat laun pasti akan ada yang merasa hidupnya tidak bahagia dibandingkan apa yang ia saksikan di layar ponsel setiap hari. Rata-rata manusia menghabiskan 2 jam 24 menit setiap hari untuk mengecek media sosial. Waktunya ini bisa dikurangi. Caranya dengan melakukan aktivitas lainnya seperti membaca, berolahraga, menekuni hobi lain, atau berinteraksi dengan orang terdekat. Itu bisa membantu meningkatkan kebahagiaan dan rasa positif lainnya. Kedua, melepas hal-hal pemicu rasa tidak bahagia. Anthony J. Young, penulis channel Mind Cafe di medium.com, punya resep menarik bernama 80/20. Inti dari aturan 80/20 adalah penyebab sebesar 20% yang menciptakan efek sebanyak 80%. Itulah mengapa setiap beberapa bulan dia menganalisis 80/20 dan mengajukan 2 pertanyaan. Apa saja 20% hal yang menyebabkan 80% ketidakbahagiaan? Dan apa saja 20% hal yang menyebabkan 80% kebahagiaan? Kalau analisis telah selesai, dia akan memilih menghindari semua aktivitas, komitmen, dan bahkan orang tertentu yang membuatnya tidak bahagia. Baginya, menghapus 2 hingga 3 hal yang tidak dia suka membuat hidupnya lebih baik dengan signifikan. Tentu bersikap tenang akan sangat membantu dan menerima gangguan yang tidak bisa dikendalikan, tetapi tidak perlu menyakiti diri sendiri. Kalau bisa dilepas, mengapa tidak dilepas saja? Bersikaplah kejam, ini kan hidup. Lanjut Anthony. Ketiga, pergi dari orang-orang yang membawa pengaruh buruk. Kalau kamu dikelilingi orang-orang dengan kebiasaan negatif, tidak bahagia, dan tidak ambisius, kamu bisa tetap di keadaan yang sama, tidak peduli seberapa keras kamu berusaha. Kalau kamu ingin mencapai sebuah ambisi,
ada baiknya kamu harus mengubah pertemananmu. Tinggalkan yang dirasa selalu memberikan pengaruh buruk. Sejauh penelitian Harvard University selama 75 tahun sudah membuktikannya. Relasi pertemanan yang baik membuat kita lebih bahagia dan lebih sehat. Kalau ingin meningkatkan kebahagiaan, singkirkan orang-orang yang kamu anggap selalu membawa pengaruh buruk. Gunakan resep 80/20 sebelum dijabarkan oleh Anthony J. Young. Cari 20% teman atau keluarga yang selama ini menjadi sumber 80% rasa tidak bahagia, ragu, marah, dan masih banyak lagi. Ajak mereka bicara dan tetapkan sejauh mana relasi kalian. Keempat, singkirkan ambisi untuk pembuktian diri. Memang tidak ada yang salah berambisi meraih tujuan yang besar, tapi banyak yang mengejar tujuan tersebut untuk membuktikan sesuatu kepada orang lain dan diri sendiri. Mereka ini sangat peduli dengan apa yang orang lain pikirkan, sehingga perlu membuktikannya. Secara singkat, mereka ingin memvalidasi keberadaan mereka. Tapi ambisi membuktikan diri sendiri itu rentan. Kamu bisa semakin jauh dari kebahagiaan. Keinginan jadi sempurna membuat kamu malah mengarah ke depresi, cemas, dan rasa lelah. Standar kesempurnaan memang abstrak dan selalu berubah-ubah. Tapi siapa kamu dan segala kemampuanmu yang bersifat konstan? Hasilnya pencapaian kamu yang sekarang bisa saja kamu anggap belum memenuhi ambisi. Kalau perjalanan meningkatkan kualitas diri tidak membuat menjadi orang yang lebih baik, apakah kita masih akan melakukannya? Kelima, hindari menggantungkan rasa bahagia pada sebuah pencapaian. Apa ukuran kebahagiaan? Jawabannya pasti beragam, mulai dari pekerjaan yang cocok, kesehatan, hubungan asmara yang sehat, finansial yang stabil, keluarga harmonis, dan masih banyak lagi. Tapi dalam psikologi, itu semua tidak berlaku. Setelah berhasil mencapai sesuatu dan mulai merasa bahagia, kamu akan cepat beradaptasi dan merasa bosan. Hasilnya rasa bahagia pun hilang dan berganti dengan ambisi mencapai hal yang lain. Istilah ini disebut dengan hedonic treadmill. Kita memang boleh mencapai target-target dalam hidup, tapi usahakan target-target itu tidak serta-merta menjadi sumber kebahagiaan. Ini agar kamu merasakan lebih banyak kebebasan dan kemudahan. Sebab kalau sumber kebahagiaan tersebut hilang karena sebuah hal, maka kamu juga ikut merasa hampa. Intinya lebih baik bersyukur atas apa yang dimiliki sekarang. Hindari mengejar sumber kebahagiaan yang muluk-muluk. Kali ini kita akan membahas tentang 7 manfaat terbiasa hidup sederhana. Saat sebagian orang makin menyadari pentingnya menjaga gaya hidup agar tidak berlebihan, masih ada pula yang cenderung memandang sebelah mata gaya hidup sederhana ataupun hidup minimalis. Seakan-akan orang yang melakukannya pasti tidak punya duit untuk bergaya hidup mewah. Semoga kamu tidak terpengaruh terhadap pandangan itu. Sebab berapapun gajimu, hidup dengan sederhana akan memberimu banyak manfaat. Berikut adalah beberapa manfaatnya. Yang pertama, tidak pusing tujuh keliling saat penghasilan menurun dari biasanya. Bahkan yang bekerja tetap pada sebuah kantor pun bukan berarti penghasilannya tidak ada resiko turun. Misalnya saat kantor sedang mengalami masa sulit, penghasilan bisa dibayarkan dengan cara dicicil atau malah dipotong. Apalagi kalau kamu bekerja lepas atau punya usaha sendiri. Naik turunnya penghasilan tentu sudah menjadi hal biasa setiap bulannya. Bahkan jika penurunan penghasilanmu lebih dari biasanya, kamu akan tetap bisa bertahan jika selama ini terbiasa untuk hidup sederhana. Dengan menurunnya penghasilan, kamu juga harus lebih menahan diri dari berbagai keinginan. Bahkan kebutuhan sehari-hari pun perlu diakali sampai sedemikian rupa agar penghasilanmu tetap cukup untuk hidup. Kedua, bisa menghibur diri dengan hal-hal yang murah meriah. Kalau menghibur diri harus selalu dengan hal-hal yang mahal, bisa-bisa bukannya terhibur, malah tambah pusing. Apalagi kalau mengingat poin pertama, beradaptasi dengan keadaan tentu butuh waktu. Bahkan jika penghasilan masih aman, kebiasaan berburu hiburan berbiaya tinggi akan membuat kamu sulit ketika menghindarinya. Dari waktu ke waktu, tentu yang diburu jenis hiburan yang lebih mahal lagi. Lama-kelamaan, penghasilan tidak bisa mengikuti. Maka dari itu, cobalah menghibur diri dengan hal-hal yang murah meriah, seperti berjalan-jalan ke taman kota, bermeditasi, ataupun kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Ketiga, lebih mampu menghargai hal-hal non-materi. Karena kamu sendiri bergaya hidup sederhana, kamu jadi tidak menilai orang lain hanya dari hartanya. Kamu malah akan menjadikan ini hal kesekian yang perlu dipertimbangkan dalam menilai orang. Ada banyak hal yang lebih penting dari itu.
seperti sikap yang baik, ilmu yang dimiliki, manfaat yang bisa ditebarkannya, dan sebagainya. Kamu juga akan lebih bisa menghargai momen kebersamaanmu dengan orang lain. Kamu paham waktu adalah uang. Akan tetapi ini tidak berarti seluruh waktumu hanya boleh dihabiskan untuk mencari uang. Kebersamaan dengan keluarga atau orang-orang terdekat juga tidak kalah penting dari uang. Keempat, bisa menabung lebih banyak untuk berbagai keperluan di masa depan. Orang yang masih bisa bilang menabung itu tak penting, pasti belum pernah benar-benar merasakan tidak punya apa-apa, sementara ada kebutuhan besar dan mendesak. Kalau kamu tidak mau hal itu menimpamu, kamu harus mulai menabung sejak sekarang. Dan kegiatan menabung akan lebih gampang kalau kamu bisa menekan pengeluaranmu. Hidup sederhana akan membuatmu bisa lebih banyak menyisihkan penghasilan. Tabunganmu juga bukan cuma buat membiayai kebutuhan darurat, melainkan bisa digunakan untuk berinvestasi. Kelima, tidak membebani pasangan dengan banyak permintaan. Kasihan pasanganmu kalau kamu tidak mau belajar hidup sederhana sejak sekarang. Kamu boleh saja bercita-cita punya pasangan kaya raya. Masalahnya, tidak ada jaminan orang yang kaya raya bakal mau berpasangan denganmu. Kalau ternyata kamu berjodohnya dengan seseorang yang biasa saja secara ekonomi, sedangkan keinginanmu selalu macam-macam, kasihan dia. Kecuali kamu bisa memenuhi sendiri semua keinginanmu. Keenam, lebih siap memberi bantuan saat ada yang memintanya. Pada akhirnya, apa-apa yang kamu miliki tidak cuma untuk dirimu sendiri. Sedih sekali kalau saat kamu ingin membantu seseorang yang sangat membutuhkan, tetapi uangnya tidak ada. Makin dekat hubunganmu dengannya, makin kamu akan merasa tertekan. Maka kesederhanaan hidupmu tidak cuma baik untukmu, melainkan juga bisa mendatangkan kebaikan dalam hidup orang lain. Kalau kamu bisa rutin menabung, sewaktu-waktu ada yang butuh pertolongan keuangan, kamu bisa cepat mengulurkan tangan. Ketujuh, tidak perlu terjerat utang yang tidak mendesak. Kadang-kadang, berutang memang tidak bisa dihindari. Namun dengan kebiasaanmu hidup sederhana, kamu akan terhindar dari utang konsumtif. Apalagi uang pinjamannya cuma untuk beli barang-barang bermerek yang terkenal demi gengsi. Bahkan kamu sangat bisa hidup sepenuhnya, terbebas dari lilitan utang. Sebab dengan kesederhanaanmu, kamu jadi bisa menabung lebih banyak untuk dana darurat. Kalau begini, hidupmu akan sangat damai. Dengan keuntungan sebanyak ini, semoga kamu tidak ragu untuk bergaya hidup sederhana ataupun hidup minimalis. Sedikit lebih menahan keinginan bukan untuk mengurangi kenikmatan dalam hidupmu, namun justru untuk memberitahumu apa itu kenikmatan hidup yang sesungguhnya. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.